masa raya Natal yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan, kita akan bersama-sama untuk menghayati makna Natal pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan. Firman-Lah ya Tuhan pada saat ini, karena kami siap dan bersedia untuk mendengarkan sabda firman-Mu, dan berkuasa atas kami, hati, pikiran, dan pendengaran. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Ada sukacita? Saya mendengar sekali lagi. Salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 15. Lukas pasal 2 ayat 15 dengan judul Kembali. Saya membaca di bagian ayat 15 saja, yang akan nanti menjadi dasar bagian pertemuan kita pada malam hari. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum saya bersama-sama mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya akan menceritakan satu bagian yang menjadi cerita ilustrasi bagi kita. Di sebuah kerajaan ada seorang penasehat yang sangat bijaksana, tetapi ia memiliki rupa yang tidak begitu rupakan, dan ia memiliki postur tubuh yang kuat. Sang putri kerajaan sangat tidak menyukainya, sehingga kerap kali sang putri kerajaan ini menghina dia. Dan suatu ketika ia bertanya begini, mengapa Tuhan menyimpan kebijaksanaannya dalam diri orang yang buruk rupa dan buruk? Sang penasehat dengan tenang, Bapak Ibu Saudara, ia menjawab. Ia bertanya begini kepada sang putri ini, apakah ayahmu memiliki anggur? Lalu sahut sang putri, oh tentu saja, ayahku punya dan memiliki anggur terbaik. Lalu di manakah ayahmu menyimpan anggur itu? Sang putri dengan yakin mengatakan, ayahku menyimpannya di dalam bejana tanah liat. Sambil tersenyum, sang penasehat ini berkata, seorang raja yang sangat kaya seperti ayahmu menyimpan anggur terbaik dalam bejana tanah liat? Mendengar hal itu, panaslah hati sang putri. Ia merasa malu dan ia memindahkan anggur itu dari tanah liat itu, dari bejana tanah liat itu, ke tempat bejana yang terbuat dari emas. Suatu ketika, singkat cerita Bapak Ibu, pada suatu perjamuan kagetlah sang raja. Ia menemukan bahwa anggur itu terasa asam, dan ia bertanya kepada pelayan, dan pelayan mengatakan bahwa mereka berdasarkan perintah sang putri telah memindahkan anggur yang ada di dalam bejana tanah liat itu ke bejana yang terbuat dari emas. Maka marahlah sang raja. Dia menegur anaknya,
dan sang putri seperti biasa menyalahkan sang penasehat. Dengan santai dan dengan tenang penasehat menjawab, "Tuan Putri, sekarang Anda tahu mengapa Tuhan menempatkan kebijaksanaan dalam wadah yang sederhana, seperti anggur yang cocok disimpan dalam bejana tanah." Masa raya Natal yang dikasih dalam Tuhan, cerita ini mengajarkan bahwa Tuhan sering memilih orang biasa untuk tugas besar. Mengapa Ia sering memilih orang biasa untuk tugas besar? Agar semua orang tahu bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah, berasal dari Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam pembacaan bagian firman Tuhan kita. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat tokoh ini sangat luar biasa. Kita lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab mengenai cerita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah bagian-bagian orang yang biasa, orang yang sederhana. Yang pertama adalah Maria. Ia berasal dari kota kecil. Ia seorang yang miskin. Ia seorang yang sangat sederhana. Ia seorang yang rajin. Dia adalah orang yang rendah hati. Lalu yang kedua, Ibu, Yusuf. Kita kenal Yusuf memiliki pekerjaan sebagai seorang tukang. Dia sangat sederhana dan dikatakan dalam Alkitab ia tulus hati. Lalu selanjutnya pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, para gembala. Para gembala Bapak Ibu tahu bahwa mereka adalah para gembala yang memiliki kehidupan yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Mereka adalah orang yang sederhana, orang biasa. Pekerjaan mereka tidak terlalu dianggap luar biasa, karena mereka akan sibuk di padang hanya menjaga kawanan ternak mereka. Tapi jangan anggap enteng para gembala. Beberapa kali Tuhan Yesus memakai kata gembala untuk menggambarkan dia. Artinya mereka punya tugas pekerjaan yang luar biasa dalam menjaga kawanan domba. Mereka memastikan keamanan, keselamatan. Mereka memastikan para domba dan ternak mereka gemuk, sehat, selamat, sehingga layak untuk dijual, layak untuk diberikan sebagai persembahan di bait Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang biasa ini adalah orang yang sederhana. Tetapi menjadi catatan kita Bapak Ibu, saudara-saudari masalah yang Natal, bahwa orang-orang biasa inilah yang dipakai oleh Allah untuk rencana yang besar. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa mereka menjadi bagian dalam rencana penyelamatan? Mengapa mereka yang dipilih? Mengapa tidak Herodes? Mengapa tidak para penguasa pada saat itu? Mengapa tidak imam besar pada saat itu, yang tentu memiliki kekuasaan atas Israel, orang-orang Yahudi? Mengapa bukan orang yang punya hotel berbintang? Tapi kenapa harus mereka? Apa yang mereka miliki? Apa yang para gembala ini miliki, Maria miliki, Yusuf miliki, sehingga mereka layak dipakai oleh Allah, meskipun mereka adalah orang yang sederhana, orang biasa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara,
dalam Tuhan adalah hati yang dapat diajar sepenuhnya. Hati yang dapat diajar sepenuhnya. Hati yang mau menerima pengajaran. Hati yang mau belajar akan sesuatu secara khusus kebenaran. Hati yang mau diajar artinya Bapak Ibu yang memiliki kerendahan untuk diajar. Yang memiliki kerendahan hati untuk menerima pengajaran. Lalu yang kedua, saudara-saudari, masalah yang Natal adalah hati yang lembut itu adalah hati yang taat dan rendah. Allah tidak akan pernah bisa memakai orang yang angkuh hatinya, yang sombong, yang memegahkan diri untuk menyatakan kekuasaan dan kemuliaan. Karena kenapa? Bagi orang-orang yang angkuh, tidak akan bisa kuasa Allah itu nampak dari keangkuhannya. Tapi keangkuhan itu akan merendahkan, bahkan akan mengunci, bahkan akan membatasi kuasa dan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, hati yang lembut juga ada di dalamnya adalah hati yang taat dan penuh kerendahan. Lalu hati yang lembut memiliki makna, Bapak Ibu, saudara-saudari, masa raya Natal adalah secara umum hal ini berarti bersedia mengizinkan kehendak Allah digenapi dalam hidup kita. Bersedia, ada kesediaan, ada kesiapan untuk mengizinkan kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita. Maria punya kesediaan mengizinkan rancangan Allah itu terjadi dalam kehidupannya. Yusuf, meskipun pada awalnya ia ragu, ia menolak, tapi ia punya kesediaan mengizinkan rencana Allah itu terjadi dalam kehidupannya. Gembala-gembala, mereka punya kesediaan untuk mengizinkan rencana Allah itu nyata dalam mereka sebagai sebuah kelompok orang yang biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Mengapa mereka menjadi bagian dalam rencana dan karya penyelamatan? Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat dalam bagian-bagian tokoh kita pada malam hari ini. Mereka adalah tokoh yang menjadi pendengar pesan yang baik. Kenapa saya katakan mereka menjadi tokoh, menjadi pendengar pesan yang baik? Ketika pesan itu disampaikan kepada mereka, mereka sungguh-sungguh memberi diri mereka untuk mendengar kabar itu. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Yusuf mendengar, para gembala mendengar. Kalau mereka tidak menjadi pendengar yang baik, mereka tidak akan bisa untuk menjadi bagian dalam rencana Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mereka sungguh-sungguh memberi diri mereka untuk menjadi pendengar, untuk mendengar kabar baik itu, dan dengan saksama, tanpa harus mereka berdebat, tanpa perlu berdebat, tanpa perlu meragukan kabar tersebut. Inilah mengapa Bapak Ibu, kadang pemberitaan Injil itu tidak perlu untuk terlalu banyak berdebat di dalamnya. Yang perlu untuk dilakukan adalah menjadi pendengar yang baik, mendengar dengan sungguh, mendengar dengan seksama. Memang persoalan mendengar, Bapak Ibu Saudara, saya percaya, saya yakin, persoalan mendengar gampang-gampang susah. Pada zaman sekarang ini, untuk menjadi seorang pendengar yang baik, itu gampang-gampang susah. Kenapa saya katakan gampang-gampang susah? Karena banyak orang lebih suka untuk didengar. Banyak orang lebih suka untuk didengar.
Contoh kecil Bapak Ibu Saudara, ini agak sedikit tanpa kita sadari, tapi kalau kita pikirkan secara jernih pada zaman sekarang ini, kadang ada banyak manusia, orang-orang telah memanfaatkan segala bentuk media-media sosial yang sangat baik dan sangat luar biasa. Tapi coba lihat di sana, ada banyak orang yang telah mencurahkan perasaannya, pikirannya di sana. Mengapa mereka menuliskan itu semua? Sedikit-sedikit story, sedikit-sedikit status, sedikit-sedikit story, sedikit-sedikit status. Sehingga jelaslah Facebook mengatakan, pertama kali ketika Bapak Ibu buka, lalu ia katakan, apa yang Anda pikirkan? Luar biasa. Lalu dengan sangat mudah kita mengutarakan pikiran kita, dengan sangat mudah kita menulis apa yang kita rasakan, dengan sangat mudah kita menulis apa yang kita pikirkan. Banyak orang mau dan suka untuk didengar, tetapi gampang-gampang susah untuk menjadi pendengar. Karena menjadi pendengar itu Bapak Ibu Saudara memerlukan kerendahan hati dan kesabaran untuk mendengar sesuatu. Saudara dikasih dalam Tuhan, lalu dalam hal ini mendengar tidak hanya sekadar mendengar, tetapi mendengar harus juga mengingat. Karena ada beberapa tipe mendengar. Ada hanya orang yang mendengar sekadar mendengar angin lalu dengan bahasa orang tua kita dulu atau bahasa kita sering kita gunakan, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Artinya dia tidak melekat, tidak merasuki pikiran dan tidak merasuki hati apa yang dia dengar. Dia tidak ingat. Ini sering terjadi. 10 menit kemudian, 1 jam, setengah jam kemudian, kita akan lupa dari mana nas khotbah hari ini. Besok mungkin kita akan lupa, oh Ibu Pendeta kemarin berbicara tentang apa, oh khotbah kemarin berbicara tentang apa. Oleh sebab itu seringkali kita melupakan bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sedang masa raya Natal yang dikasih dalam Tuhan, saudaraku dalam hal ini mendengar firman itu sangatlah penting. Oleh sebab itu dalam berbagai firman Tuhan, bagian firman Tuhan, Tuhan Yesus di dalamnya selalu mengajarkan dan menekankan, mendesak setiap orang yang punya telinga. Setiap orang yang punya telinga, dalam Lukas 8 ayat 18 kata Tuhan Yesus, setiap orang yang bertelinga dan yang punya telinga supaya mendengar. Setiap orang yang bertelinga supaya mendengar. Dan Yesus sudah berbicara, tidak hanya sekedar mendengar, Ia berbicara tentang sikap hati di saat mendengar. Bapak Ibu, bagaimana sikap hati kita saat mendengar firman Tuhan? Bagaimana sikap kita saat mendengar firman Tuhan? Sudah berapa kalikah Bapak Ibu Saudara masa raya Natal mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah perayaan Natal? Adakah sedikit saja firman Tuhan yang ditaburkan itu melekat dan merasuki hidup, hati dan jiwa kita? Kalau masih belum, belajarlah, berusahalah untuk memiliki sikap hati dalam mendengar firman Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mereka tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga dikatakan dalam bagian nas kita menjalankan pesan itu. Mereka bertindak untuk melakukan firman itu. Para gembala bertindak, Maria bertindak, Yusuf bertindak. Secara khusus dalam bagian pembacaan kita pada hari ini, para gembala pergi mencari bayi Yesus ke Betlehem. Mereka bertindak, pergi itu adalah kata aktif.
para gembala pergi. Meskipun Bapak Ibu, jika kita teliti saudara-saudari masa raya Natal, jika kita teliti dalam pembacaan dalam Lukas pasal 2 ini, ada kabar dan pesan malaikat Tuhan pada pasal ayat 11. Jika kita teliti, pesan itu tidak detail. Pesan itu tidak detail. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari masa raya Natal bertanya tentang alamat jalan atau di mana tempat rumah si A, kita akan mencari dan kita akan mencari secara detail rumahnya terletak di mana, di jalan apa, di dekat rumah siapa, bertetangga dengan siapa, warna rumahnya apa, dan nama orang di rumah itu siapa. Kenapa saya mengatakan pesan itu tidak detail Bapak Ibu? Kabar itu tidak terlalu jelas yang digambarkan oleh malaikat. Pertama, malaikat tidak menyebutkan nama orang tuanya. Malaikat tidak menyebutkan nama Yusuf dan Maria. Malaikat tidak menyebutkan gembala-gembala pergilah ke Betlehem, temuilah Bapak Yusuf, temuilah Ibu Maria. Tidak. Malaikat katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Ibu, kabar itu tidak secara mendetail oleh malaikat, bahwa tidak disebutkan kandang mana, palungan yang bagaimana, penginapan terletak di mana, di bagian selokan mana, belokan mana, di atas bukit atau di bawah bukit. Tidak ada disebutkan. Tidak disebutkan kandangnya di mana, ciri khas kandangnya di mana. Hanya yang disebutkan adalah tandanya. Tandanya adalah bayi itu terbaring di palungan dan bayi itu terbungkus lampin. Entah berapa banyak orang di Bethlehem, ibu-ibu di Bethlehem yang hamil tua melahirkan mungkin pada malam itu. Entah berapa banyak keluarga yang menerima kelahiran pada malam itu. Tapi tandanya yang pasti adalah unik sekali, bahwa bayi itu terbaring di palungan, dibungkus dengan lampin. Jelas Bapak Ibu, kabar itu tidak mendetail. Malaikat tidak memberi kabar secara detail kepada para. Meskipun pesan yang dibawa malaikat tidak mendetail, ternyata respon para gembala ayat 15 menjadi respon mereka. Mereka sepakat, para gembala seia sepakat untuk pergi bersama mencari bayi Yesus. Meskipun Bapak Ibu, meskipun saudara-saudari masa raya Natal, tidak ada perintah langsung oleh malaikat untuk mengharuskan mereka pergi. Silakan Bapak Ibu baca secara mendetail dalam Lukas pasal 2 ini. Tidak ada perintah. Malaikat tidak memerintahkan, pergilah para gembala, pergilah kalian, harus kalian temui bahwa Yesus, bahwa ada bayi yaitu juru selamat lahir, pergi kalian temui. Tidak. Tidak ada perintah di sana. Tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara semasa raya Natal, meskipun tidak ada perintah, mereka setia, sepakat pergi. Ini yang menarik. Mereka meninggalkan tugas utama mereka, kawanan ternak mereka, entah berapa lama waktu mereka tinggalkan saudara-saudari, karena pada saat itu malam dan jarak dari Padang ke Bethlehem, mereka harus menempuh dalam perjalanan kaki. Mereka meninggalkan tugas utama mereka untuk mencari bayi Yesus yang dengan tandanya di dalam palungan dan dibungkus dengan lampin. Entah bagaimana caranya mereka mencari, apakah mereka mencari bersama-sama, apakah mereka pencar begitu mencarinya, tidak disebut. Tidak disebutkan berapa lama mereka mencari, tapi yang pasti Bapak Ibu, mereka mencari memakan waktu yang cukup lama. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa mendengar saja tidak cukup, tapi jadilah pelaku firman. Yakobus pasal 1 ayat 20.
Semua orang yang dengan serius mendengarkan kabar itu jauh lebih baik dari seseorang dari mereka yang kurang serius dalam mendengar pesan. Makna rohani dalam kaitannya dalam kehidupan kita beriman. Perilaku hidup orang Kristen mendengar saja tidak cukup. Mendengar saja tidak cukup. Pertama harus menjadi pendengar yang baik. Sehingga dengan menjadi pendengar yang baik kita akan mengerti kebenaran. Terutama dalam mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan mengerti kebenaran. Ketika kita akan mengerti kebenaran, maka kuasa Roh Kudus akan menggerakkan kita semua untuk memiliki kesediaan menjadi pelaku firman tersebut. Sekarang kita boleh merespon dalam hati kita. Apakah kita telah menjadi pelaku atau hanya pendengar? Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Sesuai dengan subtema yang diberikan bagi kita melewati jemaat Tuhan ini. Sebagai orang percaya yang melalui sukacita Natal ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, mengajak kita untuk bersedia menjadi pendengar. Dan tidak hanya menjadi pendengar, tapi sama seperti para gembala juga menjadi pelaku dan pewarta kabar baik Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya tutup bagian firman Tuhan ini dengan sebuah cerita yang mungkin kita akan alami dalam kehidupan kita. Dan mungkin sering kali kita alami. Ada seorang polisi pada hari Minggu tengah bertugas. Pada Minggu pagi ia menghentikan satu mobil yang menerobos lampu merah. Siapa yang suka menerobos lampu merah? Mobil ini sangat ngebut, Bapak Ibu, dengan kecepatan yang tinggi dan hampir menabrak pengguna jalan yang menggunakan haknya dengan kendaraan yang berbeda, yang menggunakan haknya melintas di saat lampu sedang hijau. Jadi dia ditilang ceritanya oleh Pak Polisi ini. Sambil mempertanya tentang surat menyurat dan sebagainya, sang polisi ini mengatakan, mengapa Bapak berkendaraan dengan begitu sembrono, melanggar peraturan lalu lintas, sangat berbahaya sekali. Lalu Bapak ini dengan santai menjawab, mungkin dia sambil gatal kepala seperti itu, santai menjawab. Dia katakan, maaf Pak, tapi saya sudah telat ke gereja. Pernahkah Bapak Ibu alasannya seperti ini? Telat ke gereja tapi membahayakan orang lain di jalan. Ini mau menggambarkan Bapak Ibu bahwa kita harus menjadi cermin yang baik. Orang-orang Kristen harus menjadi cermin yang baik. Tidak hanya dalam hal rohani, di dalam gereja, tapi juga di luar gereja. Dan kita menjadi pelaku firman itu dalam hal-hal kecil seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita, dan menjadikan kita senantiasa pelaku firman yang menjalankan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita memiliki kesediaan terpanggil seperti para gembala merespon firman itu, siap untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Selamat menghayati Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan.